Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam sapaan Tuhan untuk hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan sapaan Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun sapaan Tuhan untuk kita hari ini Selasa tertanggal 30 Juni tahun 2020 terangkat dari kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Demikian firman-Nya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dari firman ini, saya angkat kerendahan hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan saat ini adalah merupakan teladan utama yang menjadi ciri khas kehidupan kerohanian para pengikut Kristus. Yesus tidak hanya mengajarkan dengan teori-teori segala ataupun setiap ajarannya yang membuat murid-muridnya mengerti hanya sesaat akan ajarannya. Tetapi Yesus memberi contoh nyata. Pada perjamuan malam terakhir, sebelum Yesus ditangkap dan disiksa, dengan setia dan kerendahan hati, Yesus mau membasuh kaki para muridnya. Inilah simbol kerendahan hati saudara-saudara, dan juga awal serta dasar dari sikap saling mengasihi bagi orang-orang yang percaya, bagi orang yang dikatakan pengikut Kristus Yesus. Sebagai pengikut Kristus Yesus, saudara-saudara, di zaman ini masih sangat sulit melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Yesus ajarkan kepada para murid-murid tersebut. Keegoisan kitalah yang sering membuat semua ajaran Yesus hanya sebatas ajaran gereja yang telah tertulis dalam kitab suci sejak dahulu kala. Tuhan Yesus sebagai guru sejati kita itu melayani dalam kerendahan hati dengan cinta kasih yang sangat tulus. Saudara yang terkasih, tahukah kita mengapa Yesus mengajarkan hidup kerendahan hati tersebut kepada murid-muridnya? Karena kerendahan hati merupakan suatu media bagaimana kita beroleh berkat Tuhan. Tuhan Yesus tidak beralasan mengajarkan murid-muridnya agar bersikap dengan rendah hati dan harus melakukan kerendahan hati. Berkat itu seperti air, saudara-saudara, yang selalu mencari dataran rendah. Air tidak pernah mengalir mencari dataran yang tinggi. Demikianlah berkat Tuhan, saudara-saudara. Tidak pernah mencari orang yang tinggi hati, tetapi dia akan selalu mencari orang yang rendah hati. Artinya orang yang rendah hati akan terberkati. Tidakkah kita mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 14 ayat 11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kerendahan hati tercermin pada sikap kita, saudara-saudara, baik pasif maupun itu aktif terhadap siapa saja. Kita harus mau belajar dari semua orang, entah itu orang baik atau orang jahat. Kita pun harus bersedia melayani semua orang, baik itu sahabat maupun pengkhianat. Di titik non-diskriminatif inilah teruji kerendahan hati setiap orang yang sejati. Sukar memang untuk dilakukan, tetapi itulah kehendak Tuhan dan teladan Tuhan Yesus bagi kita
agar kita yang mengatakan diri percaya kepada Kristus Yesus hidup di dalam keteladanan tersebut. Hidup di dalam kerendahan hati. Ingat, kerendahan hati bukan asal diajarkan Tuhan, tetapi kerendahan hati adalah media berkat terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jauhkan dirimu dari kesombongan, tetapi hiduplah selalu di dalam rendah hati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, oleh kebenaran dari firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup dalam kerendahan hati, tidak menjadi orang yang tinggi hati ataupun sombong. Meteraikan kebenaran dari firman-Mu ini Tuhan melekat dalam hidup kami. Setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu, mari Engkau berkati Tuhan. Mari Engkau kuatkan, mari Engkau pulihkan Bapa di surga. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap yang sakit, baik dari jemaat hamba-Mu, begitu juga saudara, keluarga hamba-Mu, serta orang lain yang sedang tergeletak dikarenakan sakit penyakit. Engkau Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang ada persoalan mari Engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar. Hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah Tuhan tempat kami mengadu. Karena Engkaulah juru selamat kami, yang selalu peduli akan hidup kami. Kami sambut Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Kristus Yesus juru selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Tetap semangat.